Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Produksi Hidrogen sebagai Energi Terbarukan Berkelanjutan menggunakan photocatalytic water splitting dalam menghadapi era baru COVID-19. Kalinya ada outline presentasi yang terdiri dari latar belakang, yang kedua bahan dan metode penelitian, yang ketiga pembahasan, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Virus Corona 2019 mengakibatkan krisis kesehatan dan juga ekonomi. Saat ini kasus coronavirus mencapai 226.104.062 dengan kasus kematian sebesar 4.652.640, sehingga perlu dilakukan tindakan lockdown total. Sebagian besar jalan, pabrik, atau industri dan bandara ditutup untuk mengurangi kontak dan penularan. Akibatnya, pembatasan sektor transportasi dan industri menurunkan permintaan minyak, sehingga aktivitas gas rumah kaca semakin berkurang. Beberapa negara seperti New York, China, Eropa, Spanyol, dan Inggris mengalami pengurangan emisi karbon hingga 50%. Dari situasi ini, kita bisa melihat bahwa terjadi transformasi energi global. Sehingga Agensi Energi Internasional (IEA) dalam publikasi World Energy Outlook pada tahun 2016 memprediksi bahwa sumber energi terbarukan seperti matahari, air, dan angin dapat memenuhi permintaan dari energi. Energi terbarukan ini akan menggantikan batu bara dan minyak yang akan mengalami penurunan dari 85% mencapai hingga 60% pada tahun 2035. Sedangkan sumber energi terbarukan ini akan mengalami peningkatan permintaan hingga 4 kali lipat pada tahun 2035. Dari ketiga sumber energi terbarukan ini, matahari merupakan energi yang paling bersih, paling melimpah, dan diperkirakan hanya 0,01% konversi energi matahari untuk mengatasi krisis energi di seluruh dunia. Salah satu strategi untuk memanfaatkan matahari sebagai sumber energi terbarukan adalah dengan proses photocatalytic water splitting untuk produksi hidrogen. Kenapa hidrogen? Hidrogen adalah salah satu pilihan terbaik untuk menyimpan energi matahari karena memiliki kepadatan energi gravimetri tertinggi, yaitu 142 megajoule per kilogram, dan menghasilkan pembakaran dengan nol karbon. Lalu, kita juga perlu memanfaatkan metode photocatalytic water splitting karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu biaya rendah, efisiensi tenaga surya pada H2 relatif tinggi, kemampuan memisahkan H2 dan O2 yang baik, dan ukuran reaktor yang fleksibel. Selain dari bahan bakar, H2 memiliki beberapa manfaat di beberapa sektor industri seperti industri kimia, industri refining dan penyulingan, dan juga industri besi dan baja, dan industri transportasi. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Kerangka berpikir. Penelitian ini adalah sebuah studi literatur yang berdasarkan pada analisis intisari dan fakta-fakta yang ada dari beberapa sumber yang akurat dan valid. Kemudian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal ilmiah, buku-buku teks, dan sumber lainnya yang valid dan relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berfokus pada penjelasan yang sistematis dan informatif. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara ilmiah berdasarkan sumber-sumber lain sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Puspa Sari. Selanjutnya adalah pembahasan. Gambar 2 menampilkan tentang sistem-sistem yang dapat digunakan pada reaksi solar water splitting dalam memproduksi hidrogen, yaitu photovoltaic electrochemical, PVEC, photoelectrochemical, PEC, dan sistem photocatalytic. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa sistem PVEC dan PEC membutuhkan fotoelektroda. Kekurangan dari kedua sistem ini adalah desainnya yang rumit dan kadang sistem ini memberikan efisiensi yang lebih rendah. Sedangkan sistem fotokatalitik adalah sistem yang melibatkan katalis dengan bantuan cahaya dalam memikat air untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen. Sistem ini adalah model yang paling sederhana dan murah karena hanya membutuhkan cahaya dan air, serta tidak membutuhkan elektroda tertentu. Secara umum, cara kerja sistem ini adalah seperti yang ditampilkan pada gambar 2 paling kanan, bahwa material fotokatalis yang berupa bubuk disebar ke dalam air di bawah penyinaran cahaya, sehingga terjadi reaksi fotokatalitik untuk menghasilkan hidrogen.
Gambar 3 menampilkan tentang prinsip dasar dari photocatalytic water splitting. Awalnya, ketika material fotokatalis menyerap energi dari cahaya yang berupa foton, di mana energinya itu lebih besar dari nilai energi gerak kita, maka akan menyebabkan eksitasi elektron dan hole. Elektron dan hole yang terpisah akan bergerak menuju permukaan fotokatalis. Selanjutnya akan terjadi proses reduksi dan oksidasi H2O oleh elektron dan hole sehingga menghasilkan hidrogen dan oksigen. Selanjutnya adalah penggunaan material fotokatalis dalam memproduksi hidrogen. Si DKK 2016 telah melakukan penelitian tentang produksi hidrogen dari semikonduktor PiO2 dan NO yang didoping PP. Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 4 bahwa material semikonduktor tersebut berhasil dalam menghasilkan hidrogen melalui proses photocatalytic water splitting, di mana produksi hidrogen dengan jumlah yang paling tinggi diperoleh ketika konsentrasi PP sebanyak 0,5%, yaitu dengan jumlah hidrogen sebanyak 2.150 mikromol per jam per gram. Dan berdasarkan pengamatan tentang aktivitas penyerapan cahayanya, material ini dapat aktif di bawah iradiasi sinar tampak, yaitu setara dengan panjang gelombang lebih dari 430 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa material ini dapat aktif di bawah sinar matahari. Selain material yang telah disebutkan tadi, terdapat banyak material fotokatalis yang dapat berpotensi untuk dijadikan water splitting dalam menghasilkan hidrogen. Tabel 1 menunjukkan tentang potensi material fotokatalis dalam proses photocatalytic water splitting. Berdasarkan pada tabel tersebut, bahwa semikonduktor yang paling berpotensi untuk dijadikan material fotokatalis pada sistem photocatalytic water splitting adalah ZnSCbS, karena memiliki aktivitas photocatalytic produksi hidrogen yang paling tinggi dibandingkan dengan semikonduktor yang lain, yaitu dengan jumlah hidrogen mencapai 239.000 mikromol per jam per gram. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Dea Firta Tesalonika. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat hidrogen sebagai energi terbarukan. Beberapa aplikasi atau pemanfaatan hidrogen sebagai energi terbarukan, diantaranya hydroprocessing dalam kilang minyak bumi, sintesis amonia, hidrogen digunakan dalam industri minyak nabati, metalurgi, dan elektronik, hidrogen diperlukan untuk sintesis metanol, hidrogen sebagai bahan bakar alternatif pengganti fosil, dan bahan bakar dalam industri aerospace. Penggunaan hidrogen sebagai energi terbarukan menjadi peluang yang sangat tinggi pada sektor industri dalam rangka pemulihan pasca COVID-19. Skema diagram sistem energi hidrogen menunjukkan hidrogen yang diproduksi dihasilkan oleh sumber energi primer dan air. Hidrogen digunakan dalam sektor kelistrikan, transportasi, industri, perumahan, dan komersial sebagai bahan bakar dan atau pembawa energi. Produk sampingnya adalah air atau uap air yang dapat didaur ulang kembali untuk memproduksi hidrogen, menjadikan hidrogen sebagai bahan bakar yang bersih, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya mengenai potensi ekonomi hidrogen pada era baru pasca COVID-19. Tabel 11, 12, dan 13 menunjukkan perbandingan biaya energi alternatif yaitu bahan bakar fosil sintetis, dan sistem energi hidrogen, menunjukkan bahwa penggunaan sistem energi hidrogen lebih ekonomis dibandingkan sumber energi lainnya. Uni Eropa sejak 2020 telah memberikan anggaran untuk pengembangan hidrogen hijau termasuk untuk penyimpanan dan transportasinya. Saat ini penggunaan hidrogen di jaringan pipa gas tertinggi di dunia berada di Jerman yang telah mencapai 10%. Di Asia sendiri seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi telah memulai pengembangan dalam penggunaan hidrogen sebagai pengganti bahan bakar fosil. Gambar 5 menunjukkan skema perkembangan ekonomi hidrogen dalam berbagai sektor di masa depan dengan mengintensifkan penggunaan hidrogen untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Dengan melimpahnya sumber daya air yang ada di Indonesia, serta didukungnya iklim tropis, di mana iradiasi sinar matahari dipancarkan lebih banyak, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam memproduksi hidrogen. Pengalihan konsep energi dari energi fosil menjadi energi hidrogen diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan, kelangkaan energi, serta meningkatkan perekonomian di Indonesia pasca COVID-19 melalui penggunaan energi yang efisien, bersih, dan ekonomis. Yang terakhir adalah kesimpulan, penggunaan hidrogen menjadikan salah satu langkah yang efisien dalam era transisi pasca COVID-19 karena menciptakan lingkungan yang bebas polusi sehingga baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga keseimbangan bumi yang berkelanjutan. Dengan adanya penelitian lebih lanjut, efisiensi metode photocatalytic water splitting dapat ditingkatkan dan produksi hidrogen dapat dilakukan dalam skala besar, sehingga tercapai ekonomi hidrogen yang menjadi satu-satunya sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dunia karena energinya yang stabil dan pasokannya tidak ada habisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.